Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alma Musyaimah dengan NIM F1G1210007. Saya dari Prodi Ilmu Komputer. Adapun tujuan dibuatnya video kali ini untuk memenuhi tugas praktikum dalam mata kuliah biologi dasar. Dalam video kali ini saya melakukan penelitian pada 4 macam jenis hewan. Yang pertama pada hewan anura atau katak, ada Achatina fulica atau bekicot, yang ketiga ada Lacertilia atau pada kadal, dan yang terakhir adalah Lumbicina atau pada cacing tanah. Morfologi katak atau kodok juga sering disebut dengan bullfrog, merupakan salah satu hewan yang termasuk ke dalam amfibi yang memiliki daya hidup di dua macam, yaitu daratan dan juga perairan. Adapun morfologi pada katak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama ada kaput atau kepala, ada turankus atau badan, dan ekstremitas atau anggota badan. Pada ekstremitas ini dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu ekstremitas anterior dan posterior. Nah, kita masuk pada bagian kepala. Terdiri bagian-bagiannya itu limauris atau celah mulut dan organin fitus atau mata. Pada bagian turangkus sendiri atau badan, terdapat termai atau kulit. Pada kulitnya katak ini selalu basah dan berwarna hijau kecoklatan. Terdapat pola lateral domapilkam atau lipatan kulit, serta anus. Sedangkan pada bagian ekstremitaf anterior, terdapat digiti atau jari-jari, manus telapak tangan, bransium lengan atas, dan antebransium lengan bawah. Sedangkan pada ekstremitas posterior terdapat digiti jari-jari dan antar sela-sela jari itu terdapat selaput-selaputnya. Terdapat paha atau pernur dan tungkai kaki serta ada krus atau betis. Secara umum, bentuk katak ini memiliki kaki 4 berukuran pendek. Leher tidak jelas, tidak memiliki ekor, mata besar bulat berwarna kecoklatan hingga kehitaman, dan juga memiliki mulut yang relatif sangat besar. Memiliki tungkai belakang panjang dibandingkan dengan tungkai bagian depannya. Nah, hewan selanjutnya yaitu morfologi bekicot. Bekicot merupakan hewan invertebrata dengan tubuh lunak dari kelas gastropoda. Bekicot ini dibagi menjadi 2 morfologi, yaitu pada bagian keras atau cangkang dan bagian lunak. Cangkang bekicot umumnya berbentuk menyerupai tabung kerucut yang jika dilihat mirip sekilas konde. Cangkang ini terdiri atas 3 bagian, di mana puncaknya yang berbentuk kerucut adalah apex atau bagian paling tua dari cangkang. Bagian sumbu kerucut atau columella serta gulung paling besar adalah bodyworm. Di antara gulungan besar terdapat gulungan kecil-kecil yang disebut dengan spire. Pada bagian dalam di antara bibir bodyworm itu terdapat umbilicus. Bagian ini merupakan ujung dari columella yang secara fisik terbentuk celah sempit atau lebar dan dalam, sedangkan cangkang yang umbilicus tertutup disebut dengan invertebrata. Sedangkan tubuh lunaknya itu, bekicot adalah bagian moluska atau bertubuh lunak dan tidak mempunyai tulang belakang. Bagian tubuhnya ini yang dilindungi oleh cangkang pada waktu tertentu dan dapat bersembunyi dalamnya. Kepala bekicot terbagi menjadi 2, yakni tentakel dan mulut, di mana bagian tentakel juga terdiri atas 2 bagian yang berukuran panjang dan berukuran pendek. Sementara bagian mulutnya meski tidak terlalu kelihatan namun dapat diraba untuk diketahui secara jelas. Selain dengan kepala, tubuh lunak bekicot juga terdiri atas bagian badan yang dapat dibagi menjadi beberapa area. Pertama, di bawah bagian kepala terdapat leher yang memiliki lubang genital di sisi kanannya. Lubang ini disebut dengan porus genitalis atau muara organ genitalia yang berdekatan dengan photoreceptor sebagai tempat keluarnya penis. Kedua adalah bagian gastropodos atau kaki perut yang berbentuk pipih, lebar dan sangat rapat karena mempunyai otot yang kuat. Hewan yang ketiga yaitu kadal. Kadal merupakan hewan bertulang belakang atau vertebrata yang termasuk ke dalam kelompok reptil. Morfologi pada kadal ini dibagi menjadi 4 bagian. Pertama ada kaput, kepala, trunkus badan, kaudal ekor, dan ekstremitas anggota badan. Ekstremitas ini dibagi menjadi 2, yaitu ekstremitas anterior dan posterior. Pertama kita bahas tentang kaput atau kepala, terdiri atas organ, rongga mulut, rongga mata. Pada bagian organifisus atau rongga mata ini ada selaput tidur atau nymphidanis. Ketiga ada hidung dan keempat ada telinga. Yang kedua itu pada bagian trunkus. Badan dilapisi oleh slag atau sisik.
Dan pada bagian badan ini ada bagian dorsal atau punggung. Untuk bagian caudal atau ekor juga dilapisi oleh scale atau sisik. Untuk bagian ekstremitas anterior terdiri beberapa bagian, yaitu branchium lengan atas, antebranchium lengan bawah, digiti jari-jari, dan telapak tangan manus. Sedangkan pada ekstremitas posterior ada pertama paha, dua tungkai kaki, dan digiti atau jari-jari kaki. Dan yang terakhir adalah morfologi pada cacing. Cacing dikenal sebagai hewan invertebrata atau tidak memiliki tulang belakang. Ukuran cacing sendiri berkisar beberapa milimeter sampai dengan 15 milimeter. Adapun bagian-bagian pada cacing, pertama bagian depan, bagian tengah, dan belakang. Pada bagian tengah terdiri beberapa bagian, yaitu mulut cacing dan saluran pencernaan. Kalau bagian tengahnya sendiri merupakan bagian tubuh cacing yang menebal, yang biasanya untuk proses perkembangbiakan. Dan yang terakhir pada bagian belakangnya terdapat anus. Bentuk cacing umumnya silinggis memanjang, tersusun atas segmen-segmen yang berpigmen tipis dengan terdapat seta-seta yang berfungsi untuk pergerakan cacing. Cacing bersifat homoprodik atau memiliki kelamin ganda. Baik, itu saja video singkat dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.